Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, syukur alhamdulillah, dan saya pun berharap bahwa kalian juga seperti saya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu kita semua di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara sekalian, kembali kita berjumpa di Juanda BKR Channel, dan kali ini kita akan mengemukakan satu tema yang berkaitan masalah keimanannya, yaitu soal neraka jahanam dan berbagai implikasi keterangannya. Kita ambil tema tema dan penjelasan tentang neraka jahanam dan berbagai hal yang terikat dengan itu di dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah jilid 4 yang ditulis oleh As-Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi. Siapa Muhyiddin Ibnu Arabi kita tidak perlu jelaskan tentang beliau lagi karena sudah terlalu banyak kita kutip penjelasan beliau, diantaranya dari Al-Futuhat Al-Makkiyah maupun dari kitab yang lain khusus Al-Hikam, termasuk juga kita pernah mengutip dari Sajaratul Kaun, kitab dari kitab Sajaratul Kaun dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ini. Saudara, baiklah kita akan langsung membacakan tentang atau mengemukakan tentang uraian beliau di dalam kesempatan ini. Saudara sekalian, ketahuilah wahai sahabat, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kami dan dirimu. Sesungguhnya neraka jahanam termasuk di antara makhluk Allah yang paling agung dan dahsyat. Ia adalah penjara Allah Subhanahu wa taala di akhirat, tempat dipenjarakannya orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan dan orang-orang musyrik. Bagi kedua kelompok tersebut, neraka jahanam akan menjadi rumah kediaman yang kekal juga untuk orang-orang kafir, munafik, dan pelaku dosa besar di antara orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami jadikan neraka jahanam sebagai tempat tahanan bagi orang-orang kafir." Al-Quran surat 17 ayat 8. Kemudian sebagian dari mereka yang kami sebutkan di atas akan keluar dari neraka melalui syafaat dan melalui anugerah kebaikan ilahi bagi mereka yang disebutkan dalam nas ilahi. Neraka jahanam dinamakan jahanam karena kedalaman dasarnya. Sebuah sumur yang sangat dalam semua sumur yang sangat dalam dinamakan bir jahannam dalam bahasa Arab tentunya. Neraka jahanam terdiri dari hawa panas dan hawa dingin menusuk. Hawa dinginnya berada pada derajat yang paling dingin dan hawa panasnya berada pada derajat yang paling panas. Jarak antara permukaan dengan dasarnya sejauh 7.500 tahun. Selanjutnya dijelaskan bahwa neraka jahanam adalah sebuah tempat yang hawa panasnya berupa udara yang membakar. Kemudian yang menjadi bara apinya tiada lain adalah anak-anak Adam dan bebatuan yang mereka jadikan sesembahan. Sedangkan jin akan menjadi nyala apinya. Seperti yang digambarkan dalam firman Allah, bahan bakar neraka adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 24. Kemudian firman Allah berikutnya adalah sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Al-Quran surat 21 ayat 98. Juga di dalam ayat Al-Quran yang lain dijelaskan bahwa maka mereka sesembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya. Al-Quran surat 26 94 sampai 95. Alat-alat penyiksaan yang ada di dalamnya baru dibuat bersamaan dengan terjadinya amal perbuatan jin dan manusia yang akan masuk ke dalamnya.
Saudara, selanjutnya diuraikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewujudkan neraka jahanam pada saat kemunculan Taurus. Karena itu bentuk penciptaannya menyerupai bentuk kerbau. Demikianlah yang benar menurut kami. Maksudnya menurut Syekh Abdul Qadir, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Abu Al-Hakam Ibnu Barazan radhiyallahu anhu juga melihatnya dalam bentuk tersebut dalam kasaf beliau. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya perlu sampaikan bahwa apa-apa yang disampaikan oleh para ahli mahrifat ini, menurut mereka telah diperlihatkan oleh Allah dalam bentuk kasaf, tersingkapnya keadaan untuk diperlihatkan bahwa beginilah model neraka jahanam. Dan oleh karena itu beliau mengutip salah satu ulama hikmah juga yang tadi kita sebutkan namanya, itu Abu Al-Hakam Ibnu Al-Barajan, juga pernah disingkapkan diperlihatkan bentuk neraka jahanam itu. Bagi sebagian ahli kasaf, neraka diserupakan kepadanya dalam bentuk seekor ular, sehingga mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bentuknya seperti itu, seperti Abu Abul Qasim Al-Qasi radhiyallahu anhu dan yang sependapat dengan beliau. Pada saat Allah menciptakan neraka jahanam, Saturnus dalam keadaan sejajar dengan Taurus, sedangkan matahari dan planet Mars sejajar dengan Sagittarius, dan semua planet-planet yang lain sejajar dengan Capricorn. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jahanam dari tajalli firman-Nya dalam sebuah hadis riwayat Muslim radhiyallahu anhu, "Aku lapar tapi engkau tidak memberiku. Aku lapar tapi engkau tidak memberiku makan. Aku haus tapi engkau tidak memberiku minum. Dan aku sakit tapi engkau tidak menjengukku." Ini adalah sebuah bentuk penurunan ilahi paling agung yang Al-Haq berikan kepada hambanya sebagai bentuk kelembutan kepada mereka. Melalui hakikat inilah neraka jahanam diciptakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kami dan dirimu darinya. Itulah mengapa ia sangat kejam terhadap mereka yang berbuat zalim dan sewenang-wenang, serta membinasakan mereka yang berbuat takabur atau sombong. Semua yang diciptakan di neraka berupa rasa sakit dan penderitaan yang diterima oleh orang-orang yang masuk ke dalamnya adalah berasal dari sifat amarah ilahi, sifat marah ilahi, Allah maksudnya. Tetapi semua itu tidak akan ada sebelum para makhluk dari jin dan manusia mulai memasukinya. Selama belum ada satupun penghuni neraka yang memasukinya, rasa pedih dan penderitaan tersebut tidak ada di dalam neraka dan tidak pula di dalam diri malaikat-malaikat penjaganya. Tetapi neraka dan malaikat-malaikat Jabaniyah yang ada di dalamnya berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tenggelam dalam kenikmatannya, terus-menerus bertasbih kepadanya tanpa sedikit pun merasa bosan. Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, makanlah sebagian dari rezeki yang baik yang kami anugerahkan kepada kalian, dan janganlah melampaui batas dalam hal tersebut, hingga menyebabkan amarahku akan menimpa kalian, dan barang siapa ditimpa oleh amarahku, maka sungguh ia telah meluncur jatuh ke dalam azab neraka. Al-Quran surat ke-20 ayat 81. Dengan kata lain, amarahku akan turun kepada kalian. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menyandarkan amarah kepada dirinya. Apabila amarah itu turun kepada hamba-hambanya tersebut, mereka akan menjadi lokus bagi amarah ilahi. Neraka jahanam adalah tempat mereka sehingga mereka akan tinggal di dalamnya, dan mereka adalah tempat bagi amarah ilahi sehingga amarah ilahi akan turun kepada mereka. Dan amarah ilahi di sini adalah rasa sakit dan penderitaan. Sebagai orang yang mengaku mengikuti jalan kami namun tidak memiliki ma'rifah mengenai hal ini, mencoba untuk mengambil perumpamaan, penguatan dan munasabah dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa neraka jahanam diciptakan dari dominasi dan keperkasaan ilahi.
atau Al-Qahhar Allah, dan nama Al-Qahir Maha Perkasa dan mendominasi, adalah Rabb atau Tuhan bagi neraka yang bertajalli kepadanya. Jika memang neraka seperti apa yang mereka katakan, niscaya ia akan disibukkan oleh kekuasaan dan dominasi yang ada di dalam dirinya terhadap orang-orang yang berbuat zalim dan sewenang-wenang. Sehingga tidak mungkin ia bisa mengatakan apakah masih ada tambahan. Seperti yang digambarkan dalam Al-Quran surat 50 ayat 30. Atau mengatakan sebagian diriku memakan sebagian yang lain. Oleh karena itu turunnya Al-Haq kepada neraka dengan rahmat dan belas kasihnya yang meliputi segala sesuatu, melapangkannya dari klaim arogansi atau kesombongan dan dominasi terhadap orang-orang yang berbuat zalim dan sewenang-wenang, sehingga ia bisa mengalihkan perhatiannya kepada Dia yang telah menganugerahkan kebaikan kepada dirinya. Semua yang ia lakukan terhadap orang-orang kafir itu adalah dalam konteks mensyukuri nikmat yang diberikan oleh sang pemberi nikmat atau Al-Mun'im. Neraka Jahannam tidak mengenal apapun dari Tuhannya selain kenikmatan mutlak yang tidak tercampur sedikit pun dengan apa yang sebaliknya. Tetapi kebanyakan manusia keliru tentang bagaimana kondisi penciptaan neraka. Di antara riwayat hadis yang paling menakjubkan yang kami terima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika beliau duduk bersama para sahabat di dalam masjid. Tiba-tiba mereka mendengar suara dentuman yang sangat keras hingga mengejutkan mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian suara dentuman apakah itu?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Beliau bersabda, "Sebuah batu dilemparkan dari permukaan neraka Jahannam sejak 70 tahun yang lalu. Dan baru sekarang batu itu mencapai dasarnya. Dentuman tadi adalah suara batu itu jatuh menghantam dasar neraka." Sebelum selesai Rasulullah berbicara, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari rumah seorang munafik. Dia meninggal dan usianya saat itu ada 70 tahun. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan Allahu Akbar. Dari ucapan Rasulullah SAW itu, para ulama di antara sahabat-sahabat Nabi SAW mengetahui bahwa batu tadi adalah orang munafik tersebut. Sejak awal diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia terjatuh ke dalam neraka Jahannam, dan ketika ia meninggal di usianya yang sudah mencapai 70 tahun, ia sampai ke dasar neraka. Saudara-saudara sekalian, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada dasar yang paling bawah dari neraka. Al-Quran surat 4 ayat 145. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala memperdengarkan suara dentuman tersebut kepada para sahabat agar mereka mengambil pelajaran darinya. Lihatlah betapa mengagumkannya kalam nubuah atau kalam kenabian. Nubuah itu kenabian. Betapa lembut pemberitahuannya, betapa indah isyaratnya, dan betapa manisnya perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syekh melanjutkan, "Aku pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi gambaran kepadaku tentang keadaan neraka sebatas Dia kehendaki. Kemudian Dia memperlihatkan kepadaku gambaran tentang pertengkaran para penghuni neraka sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, pertengkaran penghuni neraka." Al-Quran surat 38 ayat 64. Juga digambarkan dalam firman Allah berikut ini, mereka berkata ketika sedang berada di dalam neraka sambil berbantah-bantahan, "Demi Allah, sesungguhnya kami dahulu di dunia di dalam kesesatan yang nyata. Dikarenakan orang-orang yang sesat, mereka ikuti dan sesembahan-sesembahan mereka, karena kami menyamakan kalian sesembahan-sembahan dengan Tuhan alam semesta, dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berbuat jahat." Di dalam Al-Quran
Al-Quran surah 26 ayat 96 sampai 99. Orang-orang yang berbuat jahat adalah para penghuni neraka yang memang benar-benar penghuninya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka. Dan dikatakan kepada penghuni neraka, berpisahlah kalian dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berbuat jahat. Al-Quran surat 36 ayat 59. Al-mujrimun atau orang-orang yang berbuat kejahatan atau jahat adalah para penghuni tetap neraka yang tidak akan dikeluarkan darinya. Mereka dipisahkan dari orang-orang yang akan dikeluarkan dari neraka melalui syafaat para pemberi syafaat dan inayah Allah Subhanahu wa taala yang mendahului bagi orang-orang yang bertauhid. Demikianlah gambaran yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepadaku maksudnya kepada Syekh Akbar Ibnu Arabi. Seperti dalam permintaan awal tadi, dalam uraian, misalnya saya ulangi, misalnya aku pernah meminta dan seterusnya tadi. Jadi Allah memperlihatkan sebagian gambaran tentang neraka kepada beliau dalam bentuk tentunya kasaf. Demikianlah gambaran yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepadaku tentang salah satu kondisi neraka. Berarti salah satu kondisi yang diperlihatkan kepada beliau. Jika bisa kuumpamakan pertengkaran penghuni neraka adalah seperti perselisihan orang-orang yang berbeda pendapat saat berdiskusi ketika salah seorang dari mereka mengutarakan pendapatnya. Ketika aku melihat hal tersebut, aku teringat akan keadaan penghuni neraka yang pernah diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepadaku, dan aku melihat bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya terletak pada penyerahan diri dan penerimaan sepenuhnya terhadap kenabian serta berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah saudara sekalian, gambaran tentang neraka, terutama neraka Jahanam yang telah dikemukakan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah jilid 4 ini. Dan mudah-mudahan kita mendapat pelajaran dari uraian ini, dan kita tetap semakin kokoh keyakinan kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Agungnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta berita wahyu yang disampaikan oleh Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, sebelum kita akhiri, saya ingin sampaikan bahwa jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.